Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran ini akan membahas tentang materi sosiologi untuk siswa kelas 10, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita mulai belajar bagaimana keadaan Ananda pada kesempatan kali ini, semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang tindakan sosial, kemudian interaksi sosial, dan yang terakhir sebelum video pembelajaran ini kita sudah membahas tentang bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita kupas adalah bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif itu ada 3, yaitu kompetisi, kemudian kontravensi, dan yang terakhir adalah konflik. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah belajar bahwa bentuk interaksi asosiatif itu mengarah pada persatuan, artinya menyatukan individu-individu atau kelompok-kelompok yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana dengan interaksi sosial disosiatif? Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, bisa kita sebutkan kalau antara disosiatif dan asosiatif itu sifatnya saling bertentangan. Kalau asosiatif mengarah pada persatuan, kalau disosiatif justru mengarah pada konflik dan perpecahan. Baiklah, yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan. Nah, kompetisi terjadi ya jika terdapat tujuan yang sama, sementara untuk mencapai tujuan ini banyak orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin meraihnya. Misalkan ya, kompetisi di dalam suatu event tertentu ya, perlombaan tertentu. Nah, pada saat perlombaan tersebut dilaksanakan, maka tentu orang-orang atau kelompok-kelompok yang ikut di dalam perlombaan atau kompetisi tersebut, mereka sama-sama berusaha untuk menjadi sang juara. Nah, ini namanya kompetisi. Nah, bukan hanya dalam perlombaan ya, kompetisi juga terjadi misalkan di dalam persaingan kerja ya. Orang-orang yang ingin bekerja ya, misalkan di suatu perusahaan tertentu ya, yang membuka lowongan pekerjaan ya, maka orang-orang ini harus bersaing untuk berkompetisi ya untuk bisa diterima bekerja di perusahaan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kompetisi. Nah, bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Apa itu kontravensi? Merupakan bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Nah, bisa kita sebutkan bahwa kontravensi ini merupakan konflik yang masih tersembunyi ya, yang belum yang belum diketahui ya, atau belum terbuka ya, orang-orang lain belum tahu ya, namun dia sudah mengarah kepada konflik tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan kontravensi. Dan kontravensi ini juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah kontravensi umum. Nah, contohnya apa kontravensi umum? Seperti penolakan, keengganan, adanya protes, adanya gangguan, dan adanya ancaman terhadap pihak lawan. Nah, ini merupakan kontravensi umum ya. Misalnya apa? Dalam suatu rapat ya, ada yang protes ya. Nah, ini merupakan bentuk dari kontravensi ya, kontravensi yang bersifat umum. Kemudian yang kedua adalah kontravensi sederhana. Contohnya apa? Menyangkal pernyataan orang di depan umum. Misalkan ada seseorang yang sedang menyampaikan misalkan dalam pemilihan kepala desa, ada yang menyampaikan visi dan misinya ya. Kemudian tiba-tiba saja ada orang yang menyangkal atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh calon kepala desa tersebut. Nah, ini juga merupakan bentuk dari kontravensi, yaitu kontravensi sederhana. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontravensi intensif. Apa itu? Contohnya apa? Seperti penghasutan, penyebaran desas-desus ya. Ya, misalkan kita kembali lagi tadi pada pemilihan kepala desa ya. Karena adanya misalkan ada dua calon yang sedang berebut menjadi kepala
menjadi kepala desa ya di suatu desa tertentu, maka salah satu pasangan calon ini menghasut warga masyarakat, kemudian menyebarkan desas-desus, gosip dan lain sebagainya agar tidak memilih salah satu atau lawan politiknya ya, pesaingnya sesama calon kepala desa. Nah, ini namanya kontravensi intensif. Ada lagi kontravensi rahasia ya, seperti apa membocorkan rahasia atau berkhianat ya. Misalkan apa? Misalkan ada dua orang yang saling berteman dengan baik ya, namun tiba-tiba ya di antara mereka ini muncul konflik tersembunyi ya, atau kontravensi ini ya, maka masing-masing mulai membocorkan rahasia temannya ya, rahasia kawannya ya. Dia berkhianat terhadap kawannya tersebut. Nah, ini namanya kontravensi rahasia. Nah, yang terakhir adalah kontravensi taktis. Apa itu? Mengejutkan kelompok lawan, provokasi, dan intimidasi. Nah, ini sebenarnya sudah mengarah ke konflik ya. Namun hanya saja konflik terbukanya belum terjadi ya. Sudah ada intimidasi ya, mengejutkan, mengagetkan lawan ya. Nah, ini namanya kontravensi taktis. Nah, inilah bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari kontravensi. Nah, yang ketiga adalah konflik. Nah, jadi dari kontravensi tadi ya, jika kontravensi ini terus-menerus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik secara terbuka. Nah, ketika konflik itu sudah muncul secara terbuka, nah inilah yang disebut dengan konflik sosial, yaitu bentuk interaksi disosiatif yang terjadi karena perbedaan pemahaman, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok yang ditandai dengan adanya ancaman, kekerasan, dan konflik fisik antar pihak yang bertentangan. Jadi dia sudah tidak tersembunyi lagi ya, benar-benar sudah ditunjukkan ya di halayak bahwa terjadi konflik. Nah, ada bentuk-bentuk konflik ya, seperti konflik pribadi. Nah, ini sering terjadi ya, konflik pertentangan antara individu ya, antara satu orang dengan orang yang lain ya, satu individu dengan individu yang lain karena perbedaan pendapat, perbedaan emosi ya, perbedaan pendirian dan lain sebagainya. Kemudian ada konflik rasial ya. Ini terjadi karena perbedaan ras atau ciri fisik. Nah, seperti yang Ananda pernah pelajari dalam sejarah ya, ada pertentangan antara ras kulit hitam dan ras kulit putih ya, terjadi di Amerika, kemudian juga ada di Afrika ya. Terjadi diskriminasi ras ya, yang mengarah kepada konflik rasial. Kemudian ada konflik antar kelas sosial ya, pertentangan yang terjadi karena ada perbedaan kepentingan antar kelas sosial. Misalnya apa? Contohnya konflik antara buruh dengan majikan. Nah, buruh dengan majikan ini berada pada kelas sosial yang berbeda ya. Jika kita gambarkan seperti ini ya, maka majikan itu berada pada lapisan atas ya, sedangkan para buruh berada pada lapisan bawah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan konflik antar kelas sosial. Kemudian ada juga konflik politik ya, pertentangan yang terjadi karena perbedaan kepentingan politik ya, seperti dalam pemilihan legislatif ya, anggota dewan, kemudian juga dalam pemilihan kepala daerah. Ya, ini sering terjadi benturan-benturan dalam bidang politik yang mengakibatkan konflik politik. Nah, kemudian yang terakhir adalah konflik internasional. Apa itu konflik internasional? Merupakan pertentangan antar negara. Artinya ini terjadi antar bangsa atau antar negara. Misalnya, ini konflik yang tidak pernah selesai di dunia ini ya, seperti konflik antara Israel dengan Palestina. Nah, inilah bentuk-bentuk konflik sosial. Baiklah Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Semoga Ananda semua bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, bagi yang belum jelas silakan ketikkan pertanyaanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Terima kasih, kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.